Pemirsa, sebuah pemandangan tak biasa kembali terjadi di halaman megah PT Indonesia Asahan Aluminium, atau yang lebih dikenal dengan nama Inalum, di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara. Kamis, 30 Oktober 2025. Seorang pria misterius, mengenakan topeng Salvador Dali, berdiri menantang di depan pintu utama perusahaan raksasa itu. Dengan pengeras suara di tangan, ia menyuarakan tuntutan keras agar Inalum segera membayarkan pesangon para buruh yang di PHK tanpa kejelasan. PHK massal yang terjadi di tahun 2021, di tubuh PT Dinamika Mandiri Karya, DMK. Perusahaan bentukan koperasi karyawan Inalum, atau yang dikenal dengan Kokalum, menyisakan luka yang dalam. Hingga kini, ratusan buruh korban PHK masih menunggu hak mereka yang tak kunjung dibayar. Yang lebih mengejutkan, para direktur dan komisaris di PT DMK ternyata bukan orang asing. Mereka adalah orang-orang yang juga berjabat di tubuh Inalum. Nama-nama seperti Indah Pandia, Riki Gunawan, Firman Asyad, hingga Poltak Pesta Omar Pawung, disebut sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan ganda di balik layar. Sebuah ironi, buruh dipecat, tapi para pejabat tetap duduk nyaman di kursi empuk kekuasaan. Kalau pimpinan Inalum bilang tidak tahu, itu bohong besar. Teriak pria bertopeng di tengah penjagaan ketat aparat. Ia menegaskan dua hal sederhana. Pertama, Inalum harus berkomitmen menyelesaikan persoalan ini secara terbuka. Kedua, perusahaan wajib membayar penuh seluruh hak buruh, sesuai peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Tentang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak bagi karyawan yang di PHK. Di tengah aksinya, sang pria bertopeng membagikan nasi kotak kepada para pengendara yang melintas. Sebuah simbol sederhana, bahwa perjuangan ini bukan sekadar amarah, tetapi panggilan hati nurani untuk keadilan. Di aspal depan gerbang, pria bertopeng itu sambil memegang dua foto bertuliskan RIP Inalum, Rest in Peace. Dihiasi bunga tabur seperti upacara kematian. Kematian, bukan tubuh, tapi moral dan empati di perusahaan yang dulu dibanggakan sebagai ikon industri nasional. Poster-poster lainnya menyerang langsung ke jantung masalah. Pemeras keringat buruh. PHK tanpa pesangon butuh tumbal. Melati Sarnita jangan diam. Semuanya berbicara lantang tentang keheningan yang menyakitkan dari mereka yang punya kuasa, namun memilih menutup mata. Humas PT Inalum, M. Yani, dihubungi melalui pesan WhatsApp. Tak merespons. Diam. Sunyi. Seolah semua ini bukan tanggung jawab mereka. Sang pria bertopeng pun bersumpah, aksi ini tak akan berhenti. Ia akan terus berdiri di depan gerbang Inalum, hingga seluruh hak buruh dibayar, hingga keadilan benar-benar ditegakkan. Gedung megah ini mungkin tampak bersinar dari luar, namun di balik dinding kacanya, ada ratusan nasib yang digantung, dan air mata buruh yang tak pernah dihapus. Sebuah pertanyaan pun menggema. Apakah Inalum masih punya nurani? Atau semua sudah terkubur bersama tulisan itu? RIP Inalum. Dari Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Ruang Publik Indonesia mengabarkan.